Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa Sulfitriani, NIM 1814042022, kelas Pendidikan Biologi C, kelompok 7. Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan penuntun praktikum 1 homeostasis fisiologi hewan. Baiklah, sebelum kita masuk pada praktikum homeostasis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu homeostasis. Tubuh hewan, khususnya manusia, terdiri atas berbagai macam sel dengan berbagai bentuk sel. Sel terdiri atas protoplasma, yaitu sel yang terbungkus oleh suatu membran sel atau selaput sel. Di dalam sel terkandung air dalam jumlah yang banyak. Baik hewan yang hidup di darat, hidup di air tawar, tidak akan dapat mempertahankan hidup jika sel-sel kekurangan cairan. Maka untuk memperoleh cairan tersebut, di dalam tubuh sel akan terjadi transportasi cairan, yaitu keluar dan masuknya cairan di dalam sel. Organisme unisel tidak dapat mempertahankan hidupnya di lingkungan yang berubah-ubah. Namun organisme multisel yang kompleks seperti manusia dapat mempertahankan hidupnya di lingkungan yang berubah-ubah karena mempunyai kemampuan mempertahankan keadaan lingkungan di dalamnya. Baiklah, pada praktikum homeostasis terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan 1 memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan sel bila ditempatkan di dalam larutan yang bersifat isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Pada praktikum kegiatan 1 ini terdapat alat dan bahan. Alat yaitu gelas aqua, sedotan transparan, korek api, lilin, karet gelang, dan mistar. Bahan yaitu Aquades, telur, larutan NaCl 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1%, 2%, dan 4%. Pada praktikum kegiatan 1 ini terdapat cara kerja. Yang pertama yaitu mengisi aqua gelas dengan air suling hingga 3/4-nya. Kedua, mengetuk ujung cangkang telur yang membulat secara hati-hati. Ketiga, melepaskan cangkang telur secara hati-hati sebesar ukuran jari. Keempat, mengetuk ujung telur yang runcing, membuat lubang sebesar pipet sedotan. Kelima, meletakkan telur dalam posisi tegak dengan bagian tumpul di bagian bawah pada mulut gelas yang berisi air. Keenam, memasukkan ujung sedotan ke dalam lubang cangkang, menembus membran cangkang. Ketujuh, menyalakan lilin dan meneteskan lilin cair sekeliling sedotan, sampai ruang antar cangkang dan sedotan tertutup rapat. 8. Mengamati pergerakan air atau cairan di dalam sedotan setiap 5 menit. Mengukur tinggi cairan di dalam sedotan dengan menggunakan mistar. Pada praktikum kegiatan 2 ini memiliki tujuan yaitu untuk mengamati peristiwa osmosis pada kulit katak. Pada kegiatan 2 ini terdapat alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mistar, penjepit tabung reaksi, karet gelang, dan alat seksi dan papan seksi. Adapun cara kerja pada praktikum kegiatan 2 ini yaitu yang pertama, menyuntik kantung limfa katak hingga katak terbius. Kedua, menggunakan skalpel dan melepaskan kulit yang menempel pada badan katak. Ketiga, membersihkan kulit katak dan menggunakannya untuk menutup salah satu mulut selang plastik. 4. Mengisi selang plastik dengan larutan NaCl 8%. Memasukkan selang plastik ke dalam gelas piala yang berisi air suling secara tegak lurus. 5. Melakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Keenam, mengamati tinggi permukaan larutan NaCl di dalam selang plastik. Pada praktikum kegiatan 3 ini terdapat tujuan yaitu untuk mengetahui peristiwa osmosis pada usus ayam. Pada kegiatan 2 ini terdapat alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, tali rafia, mistar, rak tabung reaksi, dan siring. Bahan yang digunakan yaitu usus ayam, air suling, larutan NaCl 6% dan 8%. Adapun cara kerja yang digunakan pada kegiatan 3 yaitu 1. Membersihkan usus ayam dari kotoran, memotong sepanjang 15 cm. Kedua, mengikat salah satu ujung usus ayam dengan karet gelang.
Ketiga, memasukkan larutan NaCl 8% pada masing-masing usus ayam sebanyak 4 cc. Keempat, memasukkan setiap usus ayam ke dalam tabung reaksi. Masuk bagian ujung usus ayam yang terbuka dengan lidi sebagai penggantung pada mulut tabung reaksi. Kelima, mengisi tabung reaksi dengan air suling dengan menggunakan siring hingga 3/4-nya, menandai tinggi permukaan air di dalam tabung. Keenam, melakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Mengamati tinggi permukaan air di dalam tabung reaksi. Demikian penjelasan penuntun praktikum homeostasis fisiologi hewan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.